Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 2D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Lingga Berbangsa Karawang, akan mempresentasikan materi mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial Bahasa, dan Bakat Khusus. Memahami perkembangan intelek. Menurut English and English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, B. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami, C. Kecakapan terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, atau bandingkan dengan intelligence sama dengan intelek. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati, atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. B. Kecakapan mental yang besar, soal intelligence, dan C. Pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak boleh dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja dalam tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. A. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakan secara efektif. Banyak definisi tentang intelijensi atau intelligence, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age disingkat MA dan umur kalender chronological age disingkat CA. Yang selanjutnya yaitu memahami perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang kehidupan. Anak dalam menelusuri perkembangannya pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi sosial dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu melakukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain.
Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dengan dan dipakai oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekilas akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Memahami perkembangan bakat khusus. Bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Sedangkan kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum, atau khusus, bakat akademi khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar. Sebagaimana dikemukakan oleh Webster pada 1957, pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, bakat guru, bakat dokter, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Ada individu yang memiliki bakat khusus, seperti melukis, olahraga, seni musik, seni suara, seni tari, dan sebagainya. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat, serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif.